Shalom pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2023, saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam renungan sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Pangelis pada hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-12 dengan judul atau perikop Elia naik ke sorga. Elia memiliki seorang murid bernama Elisa. Mereka berada di jalur pekerjaan yang sama. Mereka itu seperti seorang ayah dan anak. Meskipun kekerabatan mereka ini bukan karena adanya hubungan darah, tapi karena mereka berbagi pengabdian kepada Tuhan. Elisa berjalan bersama Elia di hari-hari sebelum Tuhan membawanya dalam angin badai. Elia tampak berusaha untuk meninggalkan murid mudanya atau Elisa ini. Di setiap desa, Elia selalu berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, karena Tuhan telah mengutus aku ke desa berikutnya." Dan 3 kali Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup, dan supaya kamu hidup sendiri, aku tidak akan meninggalkan kamu." Nah, jika kita melihat pada peta perjalanan Elia dan Elisa ini, rencana perjalanan mereka hampir tidak masuk di akal. Karena dikatakan mereka mulai perjalanan itu di Gilgal ke timur, menuju ke Betel ke utara dan barat, dan kembali lagi ke timur Yeriko, yang artinya hampir kembali ke tempat mereka memulai perjalanan itu, kemudian menyeberangi sungai Yordan. Dan setiap kali perjalanan mereka, panduan suara para nabi berkata kepada Elisa, "Tahukah kamu bahwa hari ini Tuhan akan mengambil gurumu?" Dan 3 kali juga Elisa berkata, "Ya, saya tahu, diamlah." Perjalanan dari Gilgal ke Sungai Yordan ini membawa dampak yang besar bagi keduanya. Bagi Elisa, perjalanan ini membuka matanya untuk melihat kedahsyatan kuasa Tuhan Allah Israel yang ia layani saat itu. Jika selama itu Elisa mengenal Allah melalui pengajaran Elia saja, maka peristiwa di Sungai Yordan ini telah mengubah pandangannya tentang dia. Elisa semakin menyadari kebutuhannya bergantung pada kuasa Allah untuk dapat menggantikan Elia untuk melayani Allah. Dan bagi Elia sendiri, kesetiaan dan kesungguhan Elisa ini menjadi hamba Allah menjadi semakin teruji dengan kesediaan Elisa mengikutinya dari Gilgal sampai ke Sungai Yordan. Bahkan permintaan Elisa akan roh Elia pun semakin menyatakan keseriusannya untuk melayani Tuhan atau menggantikan Elia pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia kita belajar saat ini dalam perjalanan kehidupan yang penuh dan ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini. Kita sangat membutuhkan dan hendaknya bergantung penuh kepada Allah yang memimpin dan menyertai hidup kita. Untuk bergantung penuh kepada Allah, kita memerlukan yang namanya ketaatan dan kesetiaan. Dan dalam kesetiaan itu, kita membutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen adalah keputusan yang lahir dari hati kita untuk menentukan atau menetapkan, bahkan memantapkan setiap keputusan-keputusan kita. Komitmen akan membuat kita tetap setia meskipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak tantangan, banyak rintangan, tapi melewati semua kita dimampukan untuk tetap bertekun, untuk tetap sabar dan juga tegar. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati serta memampukan kita untuk tetap setia dengan penuh komitmen berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu hikmat-Mu membekali hidup kami, karena melewati hikmat-Mu lah kami boleh dimampukan untuk dapat dengan setia mematuhi setiap perintah dan hidup taat dalam tuntunan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus untuk majelis dan jemaat GKI Gohong Gereja Keharap. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Gohong ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, permasalahan, bahkan juga tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini.
biarlah kasih Kristuslah yang boleh menggerakkan mereka sehati sepikir untuk membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Melalui setiap pelayanan yang dilakukan, kiranya boleh membawa kemajuan, terlebih menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada, dan terlebih boleh menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.